Oke guys, gitu tadi cerita saya sama Bunda nonton Badar Rawuhi. Bener gak sih? Badar Rawuhi namanya. Saya salah, takut salah. Badar Rawuhi di Desa Penari. Jadi malam-malam si Bunda itu pulang kerja, langsung minta ditemenin untuk nonton Badar Rawuhi di XX1 Taman Anggrek. Ceritanya ya relate banget kayak saya, karena saya itu tinggal di Jawa zaman dulu, jadi tahu persis area Jawa. Cuman memang Jawa saya nggak sekental seperti itu ya, nggak seperti Desa Penari yang daerah seni yang ada sistem mistis, tapi masih ada persinggungan. Kalau zaman saya kecil dulu, saya tuh pernah sering merhatiin orang-orang masih membakar dupa kayak gitu ya. Kalau ada tempat yang wingit katanya jarang tersentuh manusia, itu kan kayak gelap rimbun, itu ya cenderung ada penunggunya, makanya dikasih bakar dupa. Dan ini pas di Desa Penari itu ya, di dalamnya waktu masuk desa depannya aja sudah ada bakar dupa, ada kemenyan, ada telur, ada sesajen, bahasanya sesajen, yes, mirip-mirip dari di Bali gitu. Dan kalau saya ngelihat ini kan pas syutingnya tuh di area Jawa ya, kalau nggak salah Banyuwangi apa di mana gitu. Terus plus juga daerah Gunung Kidul. Kalau Gunung Kidul juga ada relate-nya, karena sebentar nih guys, ada tamu dulu. Taruh atas pintu aja ya. Nah, jadi kalau saya ngeliat filmnya jadi teringat si Bunda aja yang nonton malah nggak tuh Bun. Kalau area seperti ini memang area Gunung Kidul, dan ceritanya kalau tidak salah memang shootnya di sana. Kenapa? Coba lihat bebatuannya. Jalan-jalannya kan penuh dengan batu-batu gitu, batu-batu putih atau apa gitu yang ciri khasnya Gunung Kidul dan jati-jati, dan agak-agak kering gitu ya. Nah itu. Jadi entah kolaborasi memang di arah GK atau dengan Jawa Timur, saya nggak begitu nah. Tapi maksudnya ada yang di Jawa Timur. Apakah memang setnya itu di GK? Tapi kemudian bisa kayak di GK ya, Gunung Kidul gitu teman-teman. Jadi ya cerita-cerita mistis lah. Cuman pengalaman saya sendiri hidup di Jawa itu nggak seseram itu sih. Saya dulu kecil sampai umur SMP itu tinggal di Jawa, nggak pernah yang namanya ketemu hantu gitu ya, seperti yang diceritakan. Kalau kayak gini kan hantu, terus siluman, Badar Rawuhi yang siluman ular kalau tidak salah, bener gak sih? Coba dicek lagi yang nari-nari dan sampai merasuki orang gitu. Jujur saya sendiri dulu nggak pernah yang namanya ketemu, memang takut karena rumahnya nggak jauh dari kuburan, sunyi, sepi. Bahkan saya kemarin pulang kampung pun juga kerasa teman-teman, ini kalau saya keluar malam ya takut juga, karena tertanam di kepala itu ada hantu, ada setan yang mengganggu, ada kayak gini-gini gitu ya, ada siluman gitu. Itu yang sampai detik ini pun saya kalau keluar rumah jadi gak takut, karena memang ini cerita Indonesia banget ya guys, seperti itu. Dan ini saya rasa sih masih karena ada pengaruh Hindu Buddha zaman dulu ya, makanya dupa segala macam. Nah pada saat kita sudah Muslim ya nggak ada lagi seperti itu gitu kan. Tapi itu realitas, dan ceritanya juga cukup lumayan agak menyeramkan juga pembawaannya, walaupun ada beberapa alur yang lambat menurut saya. Tapi overall ya film ini oke lah. Dari gambarannya juga beberapa, kayaknya kalau saya pantau kayaknya kalau nggak salah itu syutingnya udah kayak di luar negeri yang pakai drone gitu, jadi kayak gunung udah jadi lumayan oke. Dan kalau kata Bunda si Badar Rawuhi ini cakep gitu kalau menurut saya gahar. Dan ada di sini siapa ya yang si penarinya itu ya, dan di sini juga ada selingan-selingan yang sedikit hot pada saat si pemeran yang itu siapa namanya ya, Badar Rawuhi itu, coba Badar Rawuhi
yang mau di ini kali ya, mau di Efrosina, salah satu pemerannya itu dia berani sedikit terbuka ya, kondisi mandi gitu ya, nggak pakai baju tapi yang membelakangi itu ya sedikit hot lah di situ, dan dia nampak kulitnya tuh agak menghitam gitu. Apa karena memang dibikin kali? Mila namanya, tanpa Mila sadari, Mila. Orat Badarawuhi yang merupakan seorang ratu penguasa roh desa penari itu mengincar Mila untuk menjadi dawuh atau penari desa. Jadi ceritanya ya, ini awal flashback dulu yang filmnya udah ramai sebelumnya, desa penari ya zaman dulu, dan ini flashback si Badarawuhi. Siapa Badarawuhi adalah apa tadi sebutannya di sini, ratu penguasa roh desa yang suka joget gitu siap, dan dia menarik salah satu orang, anaknya penari dulu yang namanya Mila untuk dijadikan dawuh atau penari, dan dawuh itu dia nggak terus-terusan joget, makanya sampai lemah sampai meninggal gitu. Nah, itu cerita teman-teman. Kalau teman-teman suka horor ya lumayan bagus. Pemainnya ada Aulia Sarah, Maudy Efrosina, Jordi Pranata, Didin Boneng, Aming, Muhammad Iqbal, Sulaiman, Clarissa Taufani, Mariam Subaba, dan ini kayaknya Maudy Efrosina ini yang saya bilang tadi pas di situ kelihatan hitam gitu. Hitamnya tuh kulit Jawa gitu yang kayak kejemur. Tapi kayaknya emang dibikin seperti itu style kulitnya, masa kok begitu. Dan di sini pemeran utamanya siapa tadi lagi? Aulia Sarah. Kayaknya sih yang Badarawuhi itu Aulia Sarah teman-teman. Dan oke, kayaknya gitu aja nih cerita saya nonton sama Bunda, yang pasti kemarin penontonnya sepi banget, cuman ada berapa biji gitu, jadi dari satu bioskop itu nggak banyak, dan kondisi juga sepi, mallnya sepi, terus Expo-nya juga sepi, dan si Bunda suka ke situ katanya. Saya suka mall yang kayak gini yang nggak begitu crowded, kalau ke CP terlalu crowded. Terus ada juga rekomendasi kata dia kalau ini yang nyaman juga di mall yang nyaman tuh di Senayan City, Sensi gitu. Nah jujur saya sebenarnya nggak begitu seneng nonton di film-film kayak ginian, cuma ya coba saya resapi kemarin, akhirnya saya nggak tidur. Biasanya sih kalau nonton tidur, kemarin saya karena nemenin Bunda dan coba saya pahami, akhirnya aman, saya nggak tidur dan alur ceritanya saya masih bisa mengikuti gitu. Nah itu cerita seru saya dan Bunda nonton Badarawuhi. Overall ya ceritanya masih lumayan relate, masih bagus untuk dicerna, dan moga-moga film Indonesia makin berkembang, dan saya pun juga bisa belajar, siapa tahu Hunus nanti membuat film-film ya dengan gaya kendesaan saya. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.